Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 4266-4269. Bab 4266 Galaksi Thunderstorm. Bayangkan cahaya ajaib. Kulit kepala Landen Sen mati rasa saat dia mendesak Sura Faxiang di depannya dengan sekuat tenaga. 8 telapak tangan raksasa Sura Faxiang tiba-tiba didorong ke depan, dan cahaya sihir keemasan gelap seperti air terjun keluar dari telapak tangan, dan mereka menghantam bayangan tinju petir. Bum bum bum. Cahaya ajaib mengenai bayangan kepalan petir, dan cahaya kekerasan dan cahaya keemasan menelan hampir semua yang ada di dunia, dan suara berderak yang mendebarkan membuat orang tinnitus dan tuli. Cahaya sihir bayangan yang dipukul Faxiang Shuro jelas jauh lebih kuat daripada cahaya sihir bayangan yang dilepaskan Landen Sen dengan murid suci Shuro. Utusan Leo Golden Star melihat bahwa Landen Sen benar-benar dapat memblokir serangan kekuatan supernatural miliknya. Ekspresinya sedikit terkejut, dia terus menembakkan bayangan tinju petir, ingin melihat tingkat kekuatan sejati Landen Sen yang telah dicapai. Landen Sen mengertakkan giginya, dan tidak berusaha untuk menyuntikkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam asura yang berada di depannya, untuk mendukung penjuluran untuk terus mengeluarkan cahaya sihir bayangan. Kedua kekuatan supernatural itu menemui jalan buntu selama beberapa tarikan napas, dan bagaimanapun, itu adalah bintang Leo yang membuat pukulan sinar petir mendominasi. Melihat bahwa sejumlah besar bayangan tinju petir secara bertahap menekan cahaya sihir bayangan, rambut dingin Landen Sen berdiri dan dipaksa untuk membatasi. Jika Anda terkena bayangan tinju petir yang tak terhitung jumlahnya ini, Anda akan dihancurkan dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Ekaristi Asura. Dalam keputusasaan, Landen Sen hanya bisa menggunakan kekuatan supernatural terkuat, dan kejahatan tak berujung dan cahaya hitam aneh keluar dari tubuhnya, dan secara bertahap bergabung dengan Sura Fa di depannya. Ketika tubuh fisik Landen Sen digabungkan dengan metode Sura, cahaya sihir yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan hantu itu terkondensasi menjadi tubuh padat, berubah menjadi Dewa Iblis Sura berkepala delapan dengan kepala perunggu dan dahi besi. Mengaum. Dewa Iblis Shuro mendongak ke langit dan berteriak, dan benar-benar mempelajari roh bintang Leo. 8 tinju raksasa seperti meteor membawa cahaya sihir bayangan tebal, membanting dengan panik, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan kepalan tangan emas gelap di langit. Kekuatan bergelombang yang dibawa oleh setiap bayangan kepalan membuat ruang bergetar dan berputar, dan menyerang bayangan kepalan petir yang ditembakkan oleh bintang Leo seperti gunung. Bum bum bum. Bayangan kepalan tangan itu bertabrakan dengan bayangan kepalan tangan, dan terdengar semburan suara seperti langit dan bumi yang retak. Suara besar itu sepertinya telah menyebabkan gempa besar di luar istana singa. Bersamaan dengan benturan tinju dan tinju, percikan cahaya keemasan dan cahaya sihir mengalir di sekitar, tanah spar yang kokoh retak, batu pecah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu, dan medan di luar istana singa hancur. Landen Sen, bersandar pada tubuh Dewa Iblis Sura, meniru kekuatan magis dari utusan bintang Leo, sebenarnya menekan pukulan sinar petir lawan. Walaupun kecepatan pukulannya tidak secepat lawan, namun lebih baik dari jumlah kepalan tangannya, ditambah dengan kekuatan kuat cahaya sihir bayangan tinju yang ditembakkan oleh Landen Sen justru membanjiri bayangan tinju petir tersebut, dan langsung menuju ke bintang Leo. Lalu, Landen Sen hampir lupa bahwa tujuannya hanya untuk melawan kekuatan supernatural lawan, tetapi dia tidak punya waktu untuk berhenti, jadi dia harus berteriak, "Senior, waspadalah." Utusan Leo Star tampaknya tidak peduli dengan serangan Landen Sen, tetapi berkomentar dengan acuh tak acuh, meskipun iblis Anda benar-benar jelek, Anda harus mengatakan bahwa kalian masih memiliki beberapa keterampilan. Berikutnya adalah pukulan terakhir. Jika Anda dapat menangkap kekuatan supernatural terakhir dari kursi ini, saya akan mengenali Anda sebagai yang terpilih. Setelah itu, bintang Leo itu membuat wajahnya serius, telapak tangannya bersandar ke langit, dan dia meraung tajam, Golden Xiansu, badai petir galaksi. Tiba-tiba, bintang Leo menyebabkan sejumlah besar cahaya suram keluar dari telapak tangan, menutupi seluruh istana Leo dalam sekejap. Langit tiba-tiba menjadi seterang galaksi semesta. Namun, hanya saat ini. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dari langit, dan petir emas yang pekat melonjak tiba-tiba di galaksi, menekan ke arah Landen Sen seperti gunung, dan itu tak terelakkan. Inkarnasi Landen Sen dari Dewa Iblis Shuro tidak mau kalah, dengan telapak tangannya yang besar menopang langit, menembakkan sebidang besar cahaya sihir bayangan, mencoba menahan petir emas yang jatuh dari langit. Saat berikutnya. Ledakan. Gerakan besar itu seperti runtuhnya langit dan bumi, dan auman yang keras itu membuat jantung berdebar. Petir emas dan cahaya sihir bayangan bertabrakan dan terjalin, hanya beberapa saat, petir emas yang terus-menerus secara bertahap menekan cahaya sihir bayangan yang memancar dari telapak tangan Dewa Iblis Sura. Luar biasa, petir emas ini sama sekali tidak sebanding dengan guntur biasa, ia mengandung kekuatan 5 elemen, dan dapat meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan menakutkan.
Melihat bahwa Landen Sen akan ditelan dan ditenggelamkan oleh petir emas yang tak ada habisnya, jantung Dewa Iblis Shuro tiba-tiba bersinar dengan sup api emas yang sangat merah, dan itu sebenarnya adalah tombak api yang meledak keluar dari tubuhnya. Pada saat kritis, Landen Sen akhirnya melepaskan segel tombak yang menyala itu. Dia tahu bahwa dengan cara lain, tidak mungkin menahan hantaman terakhir bintang Leo, dan hanya dengan menggunakan tombak Flint Point barulah mungkin untuk melawan pukulan ini. Dewa Iblis Shuro mengosongkan sebuah lengan dan mengangkat tombak berujung api, bilah tajam emas berujung 3 bersinar, membawa api emas merah ke langit dan menembus langsung ke langit. Dengan suara ledakan yang teredam, ujung tombak yang menyala itu menembakkan api bintang yang mengamuk dan menghantam langit secara langsung. Gelombang panas yang tak terlukiskan mendistorsi ruang, dan kekuatan besar itu meruntuhkan matahari dan bulan, membakar langit. Boom, boom, boom. Sebuah ledakan yang padat dan menusuk terdengar. Api bintang besar dan petir tak berujung yang jatuh dari langit terjalin dan bertabrakan, dan energi kekerasan menghantam sekitarnya, dan seluruh gunung Suaka tampak menderu dan bergetar. Api bintang. Utusan bintang Leo itu menyaksikan bahwa harta abadi yang ditawarkan oleh Landen Sen bisa melepaskan api bintang, dan wajahnya yang dingin menunjukkan sedikit kejutan. Faktanya, teknik badai petir galaksi, yang dia tunjukkan juga diubah menjadi energi destruktif guntur oleh kekuatan bintang-bintang, yang memiliki sumber kekuatan yang sama dengan api bintang yang dilepaskan oleh Landen Sen dengan tombak titik api. Selain itu, bintang Leo membuatnya sangat sadar bahwa harta abadi yang ditawarkan oleh Landen Sen benar-benar dapat melepaskan api langit ungu, yang membuat pikirannya semakin bergetar. Ziwei Tianhuo adalah sejenis api yang diproduksi oleh Kaisar Ziwei pada saat itu, dan harta karun abadi tingkat roh yang dihadirkan oleh Landen Sen ini dipalsukan dan disempurnakan oleh Kaisar Ziwei sendiri. Pihak lain dapat memegang harta abadi yang dimurnikan oleh Kaisar Ziwei, yang cukup berfungsi sebagai tanda untuk membuktikan identitasnya. Bum bum bum. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi setelah yang lain, tanpa akhir. Inkarnasi Dewa Iblis Shuro Landen Sen akhirnya melawan kekuatan magis terakhir dari utusan bintang Leo dengan kekuatan tombak yang menyala. Meskipun Landen Sen bertahan dari sebagian besar petir emas, tubuhnya pasti terkena sejumlah kecil petir emas yang lolos, meninggalkan kulitnya terbuka dan berdaging. Untungnya, kekuatan fisik Landen Sen cukup tinggi, dan lukanya tidak terlalu serius. Setelah puluhan napas waktu berlalu, suara letupan di tempat kejadian secara bertahap mereda. Landen Sen berubah dari Demon God of Sura kembali ke bentuk manusia, otaknya menusuk dengan keras, dan langit berputar di depan matanya, hampir tidak stabil di kakinya. Penggunaan besar-besaran kekuatan benih ajaib, ditambah dengan serangan ganda yang disebabkan oleh tombak api yang tidak terblokir, sekali lagi menyebabkan Landen Sen jatuh ke dalam kelemahan. Untungnya, butuh waktu singkat baginya untuk berubah menjadi Dewa Iblis Shuro, dan serangan balik yang dideritanya tidak terlalu parah. Landen Sen sepenuhnya memobilisasi cahaya hati glasir berwarna di tubuhnya, menyebabkan api glasir berwarna membentur dahinya, yang membuat kesadarannya tetap jernih. Senior Leo, junior ini telah memblokir 3 kekuatan magis Anda. Senior harus memenuhi janjinya dan membiarkan saya pergi melalui istana singa, kan? Landen Senqiang berjuang dengan energi, bertanya setiap kata. Bab 4267 Arrow and Nebula Bow. Konstelasi ini secara alami akan melakukan apa yang dikatakannya. Namun, sebelum kamu pergi, aku masih ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Kata bintang Leo dengan tenang. Landen Sen tampak waspada dan mengepalkan tinjunya, senior, tolong katakan. Wah, kamu nggak usah terlalu gugup, langkah barusan adalah menguji kualifikasi kamu untuk mewarisi Protos. Dengan kekuatan seperti itu, kamu bisa dikatakan lulus ujian, kata utusan Leo Star acuh tak acuh. Uji. Landen Sen mengerutkan alisnya dan wajahnya bingung. Tidak buruk. Bintang Leo itu mengangguk sedikit, dan berkata dengan acuh tak acuh, alasan mengapa konstelasi ini meninggalkan sinar sisa-sisa jiwa di Istana Singa terutama dipercayakan oleh kakakku untuk bertanggung jawab menarik orang-orang yang ditakdirkan untuk naik ke tempat perlindungan di masa depan. Ekspresi Landen Sen tiba-tiba berubah, dan dia berani bertanya siapa kakak senior. Bintang emas Sagittarius adalah saudaraku. Kata bintang Leo itu dengan terus terang. Apa? Landen Sen terkejut dan merasa agak sulit dipercaya. Dia tidak bisa tidak bertanya, generasi muda mengambil kebebasan untuk bertanya, bukankah bintang Sagittarius telah jatuh dalam pertempuran kepunahan? Mengapa Anda tahu bahwa generasi muda akan datang ke tempat perlindungan? Utusan Leo Star menjelaskan, saudaraku diangkat menjadi Kaisar Ziwei. Tepatnya, Kaisar yang menghitung semua ini. Kaisar Ziwei. Meskipun Landen Sen terkejut, dia hampir bisa menebak sesuatu. Ketika dia masih di wilayah abadi reinkarnasi, Long Ming pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa Permaisuri Houtu, mantan penguasa istana bawah tanah, telah meninggalkan buku darah selama perang kepunahan, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan ada seseorang yang memegang istana reinkarnasi. Yang terpilih mengunjungi negeri dongeng reinkarnasi dan huangkuan neraka, dan biarkan tuan istana masa depan dipilih oleh surga.
Karena Hou Tun yang bisa mengetahui informasi dari generasi masa depan sang terpilih, maka Ziwei Agung, yang juga salah satu dari 5 kaisar, tidak punya alasan untuk mengetahuinya. Mungkin sebelum Perang Kepunahan, Kaisar Agung Haotian memberitahu 4 kaisar lainnya tentang konten yang diprediksikan dalam lempengan heksagram langit, dan 4 kaisar lainnya, seperti Ratu Houtu, mengetahui identitasnya sebagai yang terpilih. Setelah dipikir-pikir, sepertinya hanya ada kemungkinan ini. Dilihat dari isi buku darah yang ditinggalkan oleh Permaisuri Houtu, Kaisar Ziwei seharusnya tidak memiliki kebencian terhadap dirinya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana para senior tahu bahwa saya adalah orang yang ditakdirkan seperti yang dikatakan Saudara Ling. Landen Sen tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Utusan bintang Leo itu berkata dengan wajah lurus, saudara-saudara dari zodiak ini mengatakan bahwa mereka yang ditakdirkan akan mengunjungi tempat suci dengan tanda kaisar dan menerima cobaan bintang-bintang. Anda sebelumnya mengatakan bahwa Anda adalah yang terpilih, dan zodiak ini masih meragukan, tetapi Anda memiliki tanda kaisar. Saya harus percaya Anda adalah orang yang ditakdirkan. Kredit. Landen Sen menjadi lebih bingung, dan berkata terus terang, Junior tidak pernah tahu token apa yang dia miliki padanya. Saya ingin tahu apa maksud token senior itu. Utusan bintang Leo itu mengerutkan kening dan berkata, itu tombak harta karun abadi segel roh yang kamu korbankan sekarang. Tombak ini jelas ditempa dari api bintang dan Ziwei Tianhu milik kaisar. Seharusnya itu milik tanda kaisar. Itu dia. Landen Sen merasa lega bahwa dia tidak bisa membayangkan bahwa tombak-tombak api gigi ular api ungu yang diberikan kepadanya oleh Pangeran Ketiga Neza sebenarnya adalah harta surgawi yang dibuat oleh Kaisar Ziwei. Memikirkannya lagi, semua ini terlalu kebetulan. Itu adalah Tai asli yang menganugerahinya roh tombak berujung api pada gigi ular api ungu pada awalnya. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan menemukan tombak berujung api yang asli. Dengan kata lain, saya bisa mendapatkan surat kepercayaan ini, tetapi saya tidak bisa melepaskan diri dari Tai yang asli. Pada akhirnya semua sebab dan akibat tetap berada di bawah kendali orang lain. Hati Landen Sen tenggelam. Di masa lalu, rasa putus asa yang ditakdirkan ini mungkin membuatnya tertekan, tetapi sekarang dia lebih malas untuk berpikir. Landen Sen menjelaskan dengan suara yang dalam, mungkin berbeda dari apa yang dibayangkan para pendahulu, alasan mengapa Junior datang ke tempat suci itu bukan karena undangan atau bimbingan dari orang lain, tetapi murni dengan tujuan tertentu. Untuk menunjukkan rasa hormat, Landen Sen memberitahu Duta Besar Leo tujuan khusus perjalanannya. Mungkin saya merasakan ketulusan Landen Sen, tetapi bintang Leo itu membuat sikap acuh tak acuh itu sedikit berkurang, dan berkata dengan nada serius, ini tidak penting. Anda adalah orang yang memiliki takdir pertemuan, bukan musuh, itu sudah cukup. Cuma ada satu hal yang ingin aku tanyakan secara jelas, dari mana datangnya arwah Golden Arrow di tubuhmu? Tanya bintang Leo tajam. Landen Sen benar-benar memberitahu utusan bintang Leo tentang keseluruhan cerita untuk mendapatkan roh panah emas. Roh panah emas menyatu dengan tubuh jiwa orang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Utusan Leo Star menunjukkan ekspresi yang luar biasa setelah mengetahui dari mulut Landen Sen bahwa jiwa kaisar menyatu dengan roh panah emas. Menurut berita yang diterima oleh generasi muda, biksu yang mengendalikan 3 orang suci di belakang layar sangat kuat. Mungkin dao leluhur Tianzun tertinggal sebelum perang kehancuran. Landen Sen tidak menyembunyikannya, dan memberitahu Duta Besar Leo tentang berita yang diterimanya, tetapi dia tidak menyebutkan nama Yuan Shi Tianzun. Meskipun semua spekulasi mengarah ke Yuan Shi Tianzun yang berada di belakang 3 sekte suci, mereka semua adalah spekulasi, dan Landen Sen tidak akan berani mengatakannya sebelum dia benar-benar memahami kebenaran. Utusan bintang Leo menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan leluhur Dao Tianzun tidak dapat mengubah nasibnya melawan langit. Hanya ada satu kemungkinan. Biksu bernama Huang Ying yang kamu sebutkan juga harus menjadi salah satu rasul tempat suci. Ini. Landen Sen tercengang. Bukankah kamu melawan dia? Pernahkah kamu melihat pihak lain menggunakan artefak keramat bintang surgawi? Tanya utusan Leo retorik. Begitu kata-kata ini keluar, hati Landen Sen terkejut, dan dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia segera mengeluarkan busur dan anak panah perak dari cincin penyimpanan, dan busur itu dipenuhi dengan perak dan cantik. Ini persis busur nebula, dari harta abadi tingkat roh diam yang digunakan oleh Kaisar Bayangan. Pada awalnya, Landen Sen mendapatkan nebula bow ini setelah membunuh Kaisar, tetapi untuk beberapa alasan dia tidak bisa membuat harta ini mengenali tuannya, dan dia tidak bisa mengendalikan busur dengan bebas, jadi dia terus melemparkannya ke ring penyimpanan. Baru saja, seperti yang diingatkan oleh bintang Leo, Landen Sen tiba-tiba berpikir bahwa nebula bow ini mungkin adalah artefak suci langit. Setelah melihat busur dan anak panah perak dikeluarkan oleh Landen Sen, konstelasi Leo berkata terus terang, benar saja, harta surgawi di tangan Anda ini adalah benda suci perak duta perak panah, busur nebula. Kalau begitu, bayangan kaisar adalah bintang perak di panah. Landen Sen sangat terkejut sehingga dia tidak berharap Huang Ying memiliki identitas seperti ini.
Tidak heran jika beberapa skill perang dan kekuatan supernatural yang dia tunjukkan sebelumnya, termasuk pakaian suci yang menutupi seluruh tubuhnya, agak mirip dengan rasul konstelasi. Utusan bintang Leo berkata dengan acuh tak acuh, tubuh jiwa utusan bintang perak hampir tidak dapat digunakan sebagai wadah untuk artefak suci emas, tetapi juga membutuhkan orang yang kuat dengan kekuatan magis yang besar untuk dapat mengubahnya. Konstelasi ini mungkin tahu. Yang Anda katakan siapakah Dao leluhur Tianzun? Dikatakan bahwa pihak lain pernah datang ke tempat suci ratusan ribu tahun yang lalu. Dia pernah ke Sanktuari. Utusan bintang Leo itu berkata dengan heran, dan Landon Shen terkejut. Bab 4268, Star Fragment. Kamu, nak, tidak perlu terlalu takut. Meskipun pihak lain telah ke tempat perlindungan, dia belum memasuki tempat perlindungan. Bintang Leo itu menggelengkan kepalanya sedikit. Apa artinya ini? Senior, tolong beritahu aku detailnya. Landon Shen menjadi lebih bingung, dan bertanya dengan hormat dengan tinjunya. Karena kamu sangat ingin tahu tentang ini, aku akan memberitahumu. Utusan Leo Star tidak lagi menjual penghalang, dan berkata tanpa tergesa-gesa, sekitar ratusan ribu tahun yang lalu, seorang biksu misterius tiba-tiba menerobos ke langit di atas tempat kudus, mencoba untuk mendobrak penghalang yang kacau di tempat suci dan menyita segel di tempat suci. Bintang dikubah domain. Pada saat itu, jiwa kehidupan saudaraku merasakan tindakan lawan di istana Sagittarius, dan segera menghabiskan semua kekuatan jiwanya, menggunakan pakaian suci emas Sagittarius sebagai media untuk menembakkan panah emas. Panah ini berhasil menembus tubuh spiritual beku itu, tetapi sangat disayangkan belum padam. Biksu misterius itu, memegangi tubuhnya yang terluka, memecahkan celah di kubah tempat suci dan melepaskan selusin bintang, termasuk bintang yang Anda temui di konstelasi Eros dan Ophiuchus. Bintang-bintang ini terbang menjauh dari kubah tempat suci dan menghilang tanpa jejak. Biksu misterius itu juga mengambil panah emas dan menghilang tanpa jejak. Utusan Leo memberitahu Landon Shen seluk-beluk masalah ini. Landon Shen terkejut, tapi juga sedikit lega. Pantas saja jika sebelumnya dia berada di Aries, utusan Aries tersebut akan sangat marah ketika melihat dia mengeluarkan roh panah emas tersebut, ternyata ada rahasia seperti itu. Senior yakin biksu misterius yang menangkap bintang benar-benar terluka oleh panah emas. Landon Shen bertanya dengan heran, meskipun panah emas itu kuat, itu tidak cukup untuk merusak orang yang kuat setingkat Yuan Shi Tianzun. Saya tidak melihat fakta dengan mata kepala sendiri, jadi sulit untuk menilai. Tapi menurut tebakan saya, lawan bisa menahan hantaman kuat panah emas, dan bisa menjaga sisa energi untuk menerobos penghalang tempat suci. Pasti ada basis kultivasi Tao, dan Anda apakah 3 orang suci itu orang di belakang layar tidak diragukan lagi adalah biksu yang sama? Kata bintang Leo enteng. Landon Shen bertanya dengan bingung, sejak pihak lain datang ke Sanktuari untuk mengambil bintang, mengapa mereka hanya mengambil selusin bintang dan tidak lebih? Utusan Leo berkata dengan suara yang dalam, nak, Anda tidak tahu. Kekuatan penghalang yang dipasang oleh nenek moyang galaksi pada kubah tempat suci itu sangat istimewa. Para leluhur hampir menyegel 800 bintang di penghalang dunianya tadi. Setelah penghalang segel dihancurkan oleh kekuatan eksternal, sangat mudah untuk menyebabkan retakan antarmuka. Karena bintang-bintang yang disegel oleh nenek moyang sangat banyak dan padat, dan energinya sangat menakjubkan. Begitu retakan terjadi di antarmuka, bintang-bintang ini akan langsung meledak, meledakkan celah di antarmuka dunia peri nyata, yang bahkan dapat menarik sejumlah kecil, kubah bintang, cahaya, kekuatannya cukup kuat untuk menghancurkan sebagian besar wilayah abadi bintang surgawi, bahkan leluhur Dao Tianzun yang kuat tidak dapat memblokir kekuatan langit. Dengan kata lain, siapapun yang berani menembus penghalang sepenuhnya sedang mencari jalannya sendiri. Bahkan dalam perang pemusnahan, pasukan iblis yang menyerbu tempat suci tidak berani sepenuhnya menghancurkan penghalang kubah tempat suci. Mendengar ini, Landon Shen menggelitik kulit kepalanya dan bertanya dengan ngeri, seperti yang dikatakan pendahulunya, ini sangat serius, mengapa biksu misterius masih bisa menerobos penghalang dan mengambil bintang? Utusan bintang Leo dengan dingin mendengus, hanya dapat dikatakan bahwa metode biksu misterius sangat bertentangan dengan langit, dia hampir merobek penghalang untuk membuka celah kecil di batasnya, dan sambil melepaskan beberapa bintang, dia dapat menstabilkan ruang tanpa meledakkannya. Bintang lainnya. Untuk beku misterius itu, mampu mengambil selusin bintang sudah merupakan hasil terbaik. Sekarang pelindung tempat suci telah terkoyak, dan jika diserang oleh kekuatan luar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Alasan mengapa sisa jiwa dari kursi ini terobsesi menjaga istana singa, selain menunggu seseorang yang ditakdirkan datang, juga mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada penahan suaka, jadi kita harus mencegah biksu asing melewati istana singa. Bintang Leo itu menjelaskan alasannya tanpa ragu. Landon Shen terdiam, tanpa diduga situasi di Sanktuari begitu rumit. Generasi muda masih memiliki sesuatu yang tidak jelas. Mengapa biksu misterius itu mengambil risiko sedemikian rupa untuk mengambil bintang-bintang di Sanktuari? Mungkinkah bintang-bintang memiliki fungsi magis lainnya? Tanya Landon Shen dengan rasa ingin tahu. Wah, kamu benar-benar bodoh.
Utusan bintang Leo menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan sabar, energi yang terkandung dalam sebuah bintang berada di luar imajinasi Anda. Hanya dibutuhkan sebagian kecil pecahan bintang untuk membuat biksu tersebut memadatkan bintang dan menjadi rasul konstelasi. Kekuatan bintang yang Anda peroleh berasal dari sepotong kecil pecahan bintang. Itu bukan bintang. Alasan utamanya adalah biksu buangan yang sebelumnya memiliki pecahan bintang ini memiliki bakat yang buruk dan tidak dapat menyerap energi asli dalam pecahan bintang tersebut. Setelah mendapatkan pecahan bintang, dia sepenuhnya menyerap kekuatan di dalamnya, dan memperoleh sedikit kekuatan bintang. Hati Landon Sen kaget, ternyata manik-manik cahaya misterius yang ditinggalkan Kaisar Tian sebelumnya bukanlah bintang, melainkan pecahan bintang. Tidak heran jika manik cahaya kecil dapat memiliki sumber energi yang begitu kuat. Ini bisa dianggap keberuntunganmu. Di era 5 Kaisar, para biksu di Celestial Immortal Territory harus menerima pelatihan yang sangat ketat. Mereka harus terlebih dahulu berkomunikasi dengan astrologi, lalu menyerap energi bintang di kubah tempat suci, dan akhirnya memadatkan bintang Sol, memuaskan semua hanya setelah kondisi memungkinkan untuk memadukan protos dan menjadi rasul konstelasi. Dan Anda langsung melewatkan semua langkah, langsung menyerap energi asli dalam pecahan bintang, dan memperoleh kekuatan bintang yang dapat dikondisikan oleh utusan bintang emas. Hanya bagian dari kekuatan bintang yang telah kamu serap yang hampir tidak cukup bagimu untuk memadukan roh bintang emas. Bisa dikatakan, kamu selalu bisa membayangkan betapa kuatnya pecahan bintang ini, kan? Utusan bintang Leo itu berkata dengan acuh tak acuh, mendengarkan nadanya, dia sepertinya sedikit iri dengan keberuntungan Landon Sen. Landon Sen tidak bisa berkata-kata, sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan sangat sulit untuk menjadi rasul konstelasi. Biksu bernama Huang Ying yang Anda sebutkan seharusnya mendapatkan energi bintang dengan cara yang sama dan menjadi utusan bintang perak. Kata bintang Leo itu dengan ekspresi mencibir. Landon Sen mengerutkan kening, tidak hanya bayangan kaisar, tetapi juga perkiraan di Tian. Sebelumnya, dia telah salah menyimpulkan. Alasan mengapa di Tian bisa mendapatkan warisan Ophiuchus bukan karena percobaan beberapa bintang. Itu sebagian besar adalah pecahan bintang yang dianugerahkan Yuanshi Tianzun padanya. Ternyata sejak awal, Kaisar Tian telah tunduk kepada 3 orang suci. Landon Sen tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang sangat berbahaya, dan bertanya dengan ekspresi muram, jika hanya sepotong pecahan bintang yang dibutuhkan untuk menciptakan rasul rasi bintang, leluhur Tao Tianzun dari 3 orang suci telah mengambil selusin bintang dari tempat suci. Bukankah mungkin untuk menciptakan rasul konstelasi yang tak terhitung jumlahnya? Bab 4269 Sagittarius Palace. Utusan bintang Leo dengan dingin mendengus tidak terlalu dibesar-besarkan. Bukan karena setiap biksu dapat memadukan pecahan bintang. Sebaliknya, jumlah biksu yang dapat memadukan pecahan bintang sangatlah kecil, dan biksu seperti Anda yang dapat menelan pecahan bintang bahkan lebih banyak lagi. Kuno dan modern lihat. Bahkan jika jiwa dan tubuh kultivator menyatu dengan pecahan bintang, apakah energi dapat digunakan di dalamnya atau tidak adalah 2 hal yang berbeda. Ini pada dasarnya adalah tingkat tertinggi dari utusan bintang perak. Bahkan jika Dao leluhur Tianzun dari 3 orang suci dapat menggunakan fragmen bintang ini untuk membuat tanda zodiak. Magang, tapi yang pasti tidak terlalu banyak. Mendengar ini, Landon Sen merasa sedikit lega, tetapi setelah memikirkannya, kekhawatirannya tampak tidak berarti. Terlepas dari perkembangan kekuatan 3 orang suci, Yuanshi Tianzun adalah rintangan yang tidak akan pernah bisa dilewati pada tahap ini, dan tidak terlalu penting untuk melibatkan hal-hal ini. Landon Sen kembali ke tujuan perjalanannya dan bertanya lugas, tujuan utama dari perjalanan ini bagi generasi muda adalah untuk mengintegrasikan horoskop dari 12 tanda zodiak. Saya ingin tahu apakah generasi yang lebih tua dapat memberikan beberapa saran. Utusan Leo berkata, konstelasi ini tidak perlu memberi nasihat. Setelah kamu pergi ke Sagittarius, sisa jiwa saudaraku akan memandu kamu apa yang harus dilakukan. Istana Sagittarius. Hati Landon Sen kaget. Tampaknya dia benar-benar ditakdirkan dengan bintang emas Sagittarius. Setelah melihat pihak lain, dia dapat menanyakan beberapa detail. Terima kasih, senior, karena telah mengusirku. Landon Sen tidak lupa mengepalkan tinjunya ke arah bintang Leo dan berkata dengan rasa terima kasih. Oke, biarkan gosip berhenti di sini, karena identitasmu bukan masalah, aku akan membawamu ke Istana Sagittarius. Nak, ikut denganku. Lagi pula, utusan bintang Leo melambai ke badai emas dan menyapu Landon Sen ke dalamnya. Sebelum Landon Sen sempat bereaksi, dia mengikuti badai emas yang digulung oleh bintang Leo ke langit, berubah menjadi tornado dan terbang ke Lion Palace. Larangan udara terlarang di Suaka akan berlaku pada setiap biksu, dan rasul konstelasi tidak terkecuali, tetapi utusan bintang emas dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan sementara angkatan udara terlarang untuk mendapatkan kemampuan melarikan diri tertentu, yang nyaman untuk transmisi pada kecepatan tercepat. Intelijen. Meskipun utusan bintang Leo hanya memiliki secercah sisa jiwa yang tersisa, dia hampir tidak dapat membawa Landon Sen untuk melarikan diri, yang dianggap sangat menghemat waktu pendakian Landon Sen.
Sayangnya, karena kurangnya kekuatan sisa jiwa, ketinggian terbang dari utusan bintang Leo dibatasi pada jarak tertentu, dan kecepatan terbang terbatas. Meski begitu, ini masih jauh lebih cepat daripada trekking Landen Sen. Dalam sekejap mata, Landen Sen melewati Istana Singa, mengikuti badai emas yang digulung oleh bintang Leo ke tangga batu gunung, terus ke atas, dan mencapai rumah ke-6 Virgo dalam waktu kurang dari setengah waktu. Istana perawan itu kosong, dan tidak ada sisa keinginan utusan bintang emas untuk menjaganya. Badai emas melintas tepat di atas Istana Virgo, berlanjut di sepanjang tangga batu mendaki, terbang ke ketinggian Gunung Sanktuari, dan mencapai Istana Libra dan Istana Scorpio dalam waktu yang sangat singkat. Di dua istana ini, tidak ada sisa keinginan utusan bintang emas untuk dijaga. Utusan bintang Leo membawa Landen Sen melalui rumah ke-7 dan ke-8 secara terus-menerus. Proses halusnya luar biasa. Namun, saat-saat indah tidak berlangsung lama, ketika badai emas terbang ke ujung rumah ke-8, retakan spasial besar tiba-tiba muncul di tangga batu panjat di depan. Retakan luar angkasa ini lebarnya ratusan ribu meter, dan celah tersebut melepaskan kesuraman yang terdistorsi dan badai luar angkasa yang menakutkan, menghalangi jalan menuju gunung. Di tengah retakan, Anda dapat dengan jelas melihat siklon besar dengan diameter puluhan ribu kaki berputar dengan kecepatan tinggi, seperti lubang hitam, yang menghasilkan hisapan besar pada benda-benda di sekitar ruang, seolah-olah semuanya akan ditelan. Badai emas yang dibuka oleh bintang Leo belum mendekati retakan, dan Landen Sen bisa merasakan sensasi robekan spasial yang besar yang bekerja pada dagingnya, membuat kulitnya sangat berubah. Tanpa diduga, jalan menuju Istana Sagittarius akan hancur seperti ini. Kisap luar angkasa yang menakutkan juga memaksa bintang Leo untuk berhenti di depan celah ruang angkasa, berdiri di atas kekosongan, dikelilingi oleh badai emas. Landen Sen juga memanfaatkan badai emas ini untuk berhenti di udara. Senior, apa ini? Melihat celah ruang besar di depannya, Landen Sen mengerutkan kening. Jangan panik, ini bukan retakan luar angkasa yang asli, tapi penghalang langit yang dibuat oleh saudaraku dengan sengaja menghancurkan ruang untuk memblokir semua biksu yang mencoba mendekati Istana Sagittarius. Bintang Leo membuat nadanya cuek. Itu dia. Landen Sen merasa lega, tidak heran celah ruang ini begitu besar, ternyata dibuat secara artifisial. Untuk menjaga dari musuh asing, bahkan dengan mengorbankan ruang perlindungan, bintang emas Sagittarius dapat melakukan ini, mungkin ada rahasia besar di rumah Sagittarius yang menunggunya. Senior, celah ruang ini sepertinya tidak mungkin untuk dilakukan, bagaimana kita melewatinya? Landen Sen mengerutkan kening. Dia sudah memindainya dengan murid suci Asura barusan. Retakan spasial yang besar ini memblokir satu-satunya jalan ke atas gunung. Jika Anda memutar dari arah lain, Anda akan terpengaruh oleh angkatan udara terlarang yang besar, dan Anda tidak akan bisa terbang secara vertikal, yang sangat rumit. Bintang Leo itu berkata dengan acuh tak acuh, tujuan zodiak ini membimbingmu adalah membawamu dengan selamat ke rumah Sagittarius. Tentu saja ada cara untuk melewati celah ruang ini, jadi jangan menjauh dariku. Lagi pula, bintang Leo menyebabkan tubuh jiwa melepaskan 10.000 cahaya emas, dan berteriak di mulut Golden Xiansu, badai petir galaksi. Begitu raungan jatuh, bintang Leo menyebabkan kilat keemasan yang tak ada habisnya menyembur dari tubuhnya, langsung menyelimuti Landen Sen. Saat petir emas terus memadat, secara bertahap berubah menjadi pusaran petir besar. Seperti roda gigi yang berputar, pusaran petir terbang menuju celah ruang di atas dengan kekuatan langit dan bumi. Tanpa diduga, bintang Leo membuat jalan untuk melintasi celah ruang ini begitu sederhana dan kasar, sebenarnya ini adalah tembakan yang sulit. Di bawah kendali halus utusan bintang Leo, pusaran petir besar itu secara akurat dan akurat tenggelam ke dalam lubang hitam yang menganga di celah ruang angkasa. Bum bum bum. Pada saat pusaran guntur terbang ke lubang hitam dari celah, Landen Sen, yang dikelilingi oleh petir tak berujung, merasa bahwa ruang tempat dia berada telah runtuh, dan tubuhnya seperti tenggelam ke dalam rawa. Jenis ruang ini lengket. Ini sangat menakutkan ketakutan. Kekuatan menelan yang tak terbayangkan sepertinya menelan dan menenggelamkan pusaran guntur. Minum. Pada saat kritis, bintang Leo membuat matanya terbelah dan membakar kekuatan jiwanya hingga batasnya. Pusaran yang menggelegar melepaskan guntur dan kekuatan kilat semakin ganas, seperti bintang terang di malam yang gelap, secara paksa menahan kekuatan yang melahap di celah ruang angkasa. Pusaran petir yang bersinar berputar seperti roda gigi, dan akhirnya berhasil menembus celah-celah ruang dan mencapai ujung yang lain. Disertai ledakan, Landen Sen tersapu ke reruntuhan alun-alun di ujung lain celah ruang angkasa oleh badai emas yang dahsyat, dan jatuh ke tanah. Landen Sen memanjat dari puing-puing dengan susah payah. Istana bobrok yang berdiri di depannya adalah Istana ke-9 Sagittarius.